Mari kita bersyukur kepada Tuhan di kesempatan yang indah ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini, ibadah padang bersama-sama seluruh jemaat. Puji Tuhan, kita semua boleh sampai di tempat ini dengan selamat karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita doakan anak-anak kita karena mereka akan dilayani secara tersendiri oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kita panggil anak-anak untuk maju ke depan. Kita sambut mereka dengan pujian nomor 1, Selamat Pagi Tuhan. Mari adik-adik boleh maju ke depan, didampingi kakak-kakak sekolah minggu. Boleh dipakai sepatunya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Puji Tuhan. Adik-adik balik sini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di kesempatan yang indah ini. Anak-anak kami, adik-adik, cucu-cucu kami juga boleh hadir di tempat ini untuk mereka beribadah bersama. Biarlah Engkau memberkati ibadah sekolah minggu anak Philadelphia dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak yang mengajar, supaya juga mengajar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan boleh dimengerti oleh adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan yang tertib ya nak, jangan dorong-dorong. Ke sebelah sana, sayang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Baik, kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian ini bersama-sama. Nomor 2 kita nyanyikan, Engkau adalah bagianku. Yang pemuda yang WhatsApp boleh lihat di WA, grup WA, di-share oleh sesi acara. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu.
jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru setiap hari, kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Mari bersama-sama dengan membuka suara kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah yang sudah diberikannya bagi kita. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang menyediakan segala isinya untuk kami umat-Mu yang Kau kasihi. Kami berucap syukur untuk setiap hembusan nafas yang Kau berikan bagi kami. Selalu baru setiap pagi, setiap hari kami menerima anugerah yang baru yang Kau berikan Tuhan. Sehingga dalam setiap menghadapi kehidupan kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, menyertai kami, bahkan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hambanya Bapak Gembala akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian nomor 3, Suci, Suci, Suci.
Kebaktian ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 24 yang berbunyi demikian. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat untuk majelis yang bertugas. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan membagi pokok-pokok doa. Bagi yang mempunyai lembaran ini bisa dilihat. Bagi adik-adik, mohon sedikit diperhatikan. Jadi kita bersama-sama mengucap syukur. Untuk poin yang pertama, bersyukur atas kehadiran jemaat dalam ibadah padang pada kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Yang kedua, bersyukur untuk semua panitia Hunaru Pasken yang telah boleh mempersiapkan acara ibadah padang dalam pertolongan Tuhan. Kemudian saya bagi untuk kaum pria dan kaum wanita. Untuk kaum wanita mendoakan poin yang pertama, semua orang percaya yang sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Dan semua jemaat agar senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu pokok doa yang akan didoakan oleh kaum wanita. Untuk kaum pria, mendoakan semua orang tua dalam jemaat agar tetap kuat serta memiliki sukacita di hari tua. Yang kedua, semua orang yang tinggal di sekitar gereja agar mereka juga diselamatkan dan kehadiran gereja boleh menjadi berkat. Sebelum kita menaikkan doa ini, kita naikkan sebuah pujian yang akan dinaikkan bersama dengan liturgos. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar
kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami boleh hadir di tengah-tengah ibadah ini bersama-sama untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Bapa. Kami juga telah menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kiranya Engkau menjawab tepat pada waktu dan kehendak Tuhan saja. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau akan melawat kami semua. Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Di tempat yang begitu indah ya, kita bisa melihat sekeliling kita sangat hijau. Tidak ada yang coklat, ada ya, kursi. Semua hijau, segar,
Kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kita boleh berada di tempat ini. Mari kita naikkan ucapan syukur dengan bermazmur bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 5. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Jikalau Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat semua sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Berdiri, semangat. Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 5, kita akan membacanya serentak bersama-sama setelah saya membaca judul perikopnya. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Mari bersama-sama. Pujilah Tuhan di jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar di lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa Allah kita itu ya. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan semangat memuji Tuhan. Mungkin dari L1, L2, L3 mobil pribadi, mungkin ada yang belum saling bertemu, saya beri kesempatan sekarang. Kebetulan tempatnya juga mendukung ya, untuk kita bersalam-salaman, paling tidak satu orang menyalami 10 orang. Dengan naikkan pujian ini, datang pada Tuhan. Paling tidak 10 orang ya, boleh dihitung. Yang di belakang boleh salamin yang di depan tuh, pemuda. Boleh maju. Datang pada Tuhan. Pemuda 15 orang. Pemuda 15 orang. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku memberi korban syukur padanya setiap waktu. Selalu seumur hidupku, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Selalu seumur hidupku, katakan bersama-sama. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka, kita semua bersuka. Kita semua
bersuka. Kalau teman kiri kanan kita nggak pakai masker, boleh dilihat apakah sudah tersenyum atau masih cemberut. Silahkan, bisa kelihatan apakah benar tersenyum, bersuka. Puji Tuhan kalau sudah ada senyum semua ya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersama-sama memuji Tuhan. Bukan hanya kita, bahkan ciptaan Tuhan, semua memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, oh langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebentar Pak. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Saya coba pengen mendengar suara semua karena jauh ya, sebelah sana jauh, sini jauh. Tapi sana kan pemuda ya, berarti harusnya bisa kedengarannya ya. Langit dan bumi yang pertama, silahkan seluruh pemuda yang bernyanyi. Langit dan bumi ulang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu. Langit dan bumi yang ketiga, wasda. Oke, kita dengar suara Isapa paling keras ya. Siap, langit dan bumi. Pemuda siap. Yang di belakang nggak dengar. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yang merasa pemuda bernyanyi ya. Wasda yang merasa pemuda juga boleh nyanyi. Puji Tuhan. Bapak Ibu. Wih, mantap loh. Amin. Kalah pemuda. Wasa. Yo. Amin. Sebab Dia ciptakan semua. Mantap. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Bersama-sama. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus
sudah kuat boleh duduk. Bagi pemuda yang kuat dan wasda dan tetap bangkit berdiri, kecuali yang sakit boleh duduk. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan dengan menaikkan pujian nomor 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Mari kita sama-sama tangan. Katakan, haleluya, aku memujimu Tuhan. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Oh, biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, setelah aku bersiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, senangku bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, 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 kasih setianya. Puji nama Tuhan. Monggo silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jikalau kita melihat keadaan sekeliling kita saat ini, betapa luar biasanya Allah kita. Amin. Dia memberikan, menyediakan kita segala kebutuhan kita, bahkan dari alam pun kita bisa hidup. Sungguh luar biasa Allah kita. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. melukiskan kebesaran
saja. Bersama-sama jemaat sekalian kita menyembah Tuhan. Dari suara kita, dari hati dan pikiran kita, segenap jiwa kita memuji Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kita hanya kepada Dia, karena Dia Allah kita yang menciptakan dan mengasihi kita. Dia sudah mati di kayu salib bagi kita, bangkit di hari yang ketiga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Mari kita sembah Dia. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau rela Tuhan menderita bagi kami, meninggalkan kemuliaan-Mu turun ke bumi untuk menebus segala dosa kami, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, tetapi Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Hanya Engkau yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran
Engkau sungguh ajaib Tuhan. Bahkan Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu ini. Biarlah semua pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Dan waktunya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Di tengah-tengah kebaktian Padang memperingati hari kenaikan ini, kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi kami semua, melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Ya, senang ya kita berada di tempat ini. Sungguh indah, luar biasa. Terima kasih Pak Ketua Panitia dan semua teman-teman panitia yang bekerja luar biasa mempersiapkan ibadah kita di tempat ini. Bersyukur juga untuk semua orang tua yang boleh hadir. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita mau menikmati firman Tuhan dalam memperingati hari kenaikan ini yang terambil dari Injil Yohanes. Iya. Matahari bergeser, kita juga mesti bergeser. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan ini disampaikan oleh Yesus sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, tentu sebelum dia naik ke surga juga. Karena itu mari kita menikmati, kita baca firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara baca ayat yang genap, ayat 14. Kita baca bersama-sama. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kita bersama-sama ayat 13-14, 2-3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa. Luar biasa sekali bagian firman Tuhan ini. Dan tema kita seperti yang sudah ada di sini, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita melihat dari kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, semuanya ada maknanya. Semuanya ada maknanya. Kematian Tuhan Yesus tentu pasti memiliki makna.
Roma 4 ayat yang ke-25 katakan begini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Ya, diserahkan mati karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kematiannya saja sudah punya arti bahwa dia mati karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Tapi dia bangkit untuk menghidupkan kita, membenarkan kita. Kita mati karena dosa dan pelanggaran kita. Kristus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, umatnya. Dia menebus kita, dia mengampuni segala dosa kita. Maka kematian Yesus sebagai tebusan karena hutang dosa kita. Kebangkitan Yesus juga memiliki makna. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, dengan menghidupkan Kristus, Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi oleh kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Dia melahirkan kita kembali dalam kebangkitannya kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-14 juga berkata begitu. Kalau dia sudah bangkit, kalau Kristus bangkit, maka kita orang percaya yang meninggal juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita juga mengerti makna dan arti apa dari kenaikan Tuhan Yesus. Kita harus mengerti ya, tidak hanya memperingati saja. Nah, makna kenaikan Tuhan Yesus itu bukan hasil pemikiran manusia, bukan buah pikiran manusia, bukan interpretasi manusia, bukan penafsiran manusia, bukan. Kalau kita membaca tadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 tadi, maka kenaikan Tuhan Yesus ini penuh dengan makna yang dalam, yang sebenarnya itu disampaikan oleh Yesus sendiri. Jadi ini bukan buah pikiran bapak-bapak gereja. Yohanes 14 khususnya ya. Kan kalau kita mengerti naik ke surga, Yesus naik ke surga. Kira-kira apa sih yang paling saudara ketahui begitu dia naik ke surga? Dunia tidak bisa menahan, gravitasi bumi tidak bisa menahan dia. Waktu dia naik ke surga, kira-kira dia menunjukkan apa? Iya. Tidak ada kuasa yang bisa menahan dia. Artinya memang dunia ini, seluruh alam semesta ini berada di tumpuan kakinya. Ya, dia luar biasa. Dia Tuhan yang hebat. Ya. Nah, maka khususnya di dalam pasal 14 ini kita akan merenungkan, dan ini merupakan sekali lagi penjelasan dari Tuhan Yesus sendiri. Sebelum dia naik, sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia sudah menjelaskan ini. Dan konteksnya sesudah Yudas pergi meninggalkan murid-murid. Itu kan dalam Yohanes 13 ayat 31, itu ayat sebelumnya, pasal sebelumnya. Yohanes pasal 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Nah itu. Jadi konteksnya, kalau kita melihat konteksnya, Yesus ini menyampaikan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 14 ini, bahkan sampai beberapa ayat ke belakang itu sesudah Yudas pergi. Artinya ketika Yesus berbicara kamu itu tidak termasuk si Yudas. Gitu ya. Nah, mari kalau gitu kita melihat apa yang Yesus katakan tentang makna dia naik ke surga yang dia sampaikan setelah Yudas pergi. Tidak termasuk Yudas. Nah, yang pertama ada 3 maknanya. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang kekal buat anak-anaknya. Itu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Itu yang pertama, bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat yang kekal
buat anak-anaknya. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari ayat 12 sampai ayat yang ke-14 secara khusus. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7, makna yang kedua adalah hanya melalui Tuhan Yesus manusia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ya, itu yang kedua. Hanya melalui Tuhan Yesus manusia itu dapat masuk ke dalam kerajaan surga atau dapat berjumpa dengan Bapa. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Tuhan Yesus memberikan mandat atau kuasa yang luar biasa kepada anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi kemuliaan Allah. Itu mulai ayat yang ke-9, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang terakhir yang kita baca, ayat yang ke-14. Mari kita merenungkan yang pertama. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama? Makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat yang kekal buat anak-anaknya. Wah, puji Tuhan. Kemarin itu saya mengajar di calon-calon pendeta dari hari Senin sampai hari Selasa. Ya, dari pagi sampai sore saya mengajar di Cibubur. Ya, lalu kemudian ada satu bapak dengan istri dengan anaknya berkunjung ke tempat saya menginap. Tadinya saya yang mau pergi karena saya tahu bapak itu sakit dan fungsi jantungnya tinggal 20%. Jadi saya bilang saya aja yang ke situ. Saya dikasih pinjam mobil oleh jemaat kita yang ada di Korintus Cibubur. Tapi saya tidak bilang sama dia kalau saya ada mobil. Jadi dia berpikir, Pak Yafet dari Surabaya, ya sudahlah, kami yang ke situlah, ke tempat penginapan Bapak katanya. Saya kaget Bapak Ibu, karena kan selama ini kita berdoa untuk beliau. Kami sekeluarga itu berdoa untuk beliau juga. Itu fungsi jantungnya itu tinggal 20%. Ya. Dan dia sudah kena stroke yang luar biasa. Jadi pikiran saya itu dia nanti pasti digandeng, dituntun gitu ya. Dia turun mungkin agak sulit. Saya cepat-cepat datang ke depan penginapan supaya saya tidak membuat dia susah untuk turun gitu ya. Lebih baik berdoa di mobil saja. Saya berpikirannya udah begitu. Begitu nyampe, saya kaget. Dialah yang menyapa, "Shalom Pak Pendeta." Dia turun dengan luar biasa. "Bapak di mana? Ayo. Bapak nginapnya di mana? Ayo kita ke situ." Loh, nggak apa-apa kah ini? Nggak apa-apa. Jadi rupanya dokter di Rumah Sakit Harapan kita itu memang bingung dengan keberadaannya dia ini. Sampai dokter bedah itu dengan timnya itu mencari jalan keluar bagaimana mengobati Bapak ini, apakah lewat bypass atau apa. Saya bersyukur sekali. Setelah saya doakan, ternyata dia mau sampaikan firman Tuhan. Jadi saya sudah sampaikan firman Tuhan, saya sudah berdoa. Dia bilang, "Pak, gantian ya, saya mau sampaikan firman Tuhan." Dia bilang, "Pak, bukannya mau sombong, bukan, dia bilang. Tapi berdasarkan firman Tuhan, saya tidak takut. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi saya tempat di surga." Haleluya. Luar biasa itu. Ya, lalu dia ajak saya makan dan kita menikmati. Saya pikir dia nggak boleh makan yang susah-susah gitu ya, yang aneh-aneh gitu. Dia malah cari makan yang aneh-aneh. Saya sampai aneh sendiri gitu ya. Tapi memang semangat yang luar biasa karena keyakinan iman. Karena kesungguhan dia di dalam Tuhan. Lalu dia katakan, "Pak, saya mau sekolah teologi ya." Mau ngapain? Saya bilang. "Saya mau melayani, Pak. Akhir hidup saya ini saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup, ini berarti Tuhan punya maksud dan rencana yang indah untuk saya. Saya mau jadi berkat." Ya, mungkin ada yang kenal. Dia dulu salah satu pimpinan di Trakindo.
Itu wah, hebatlah Tuhan itu untuk dia itu berkarya dalam hidupnya. Jadi saat ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik ke surga itu, dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Amin. Pada waktu yang ditentukan Bapa, dia akan datang untuk datang kedua kalinya. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi kita pun tidak tahu, dan kita tidak boleh menafsir-nafsir kapan dia datang. Tetapi yang penting bagi kita adalah kita berjaga-jaga, kita setia kepada dia. Nah, karena dia menyediakan tempat bagi kita, maka Yesus katakan demikian ayat 1, jangan gelisah hatimu. Ya, amin. Ya, orang tua kita jangan gelisah. Jangan gelisah. Saudara-saudara kita jangan gelisah. Mungkin kita gelisah, ini kan bicara soal kepastian keselamatan. Jadi artinya ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah tahu jalan ke sana. Karena dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Tapi juga kita jangan gelisah kalau kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup kita. Kita jangan susah hati. Kita jangan seperti orang yang tidak punya harapan. Karena kalau dia pasti menyediakan tempat bagi kita, dia juga pasti menolong kita. Saya senang itu dengan Mazmur yang hari Minggu itu ya. Mazmur pasal 97 ayat 10b. Dikatakan Tuhan yang memelihara nyawa, Tuhan yang memelihara hidup orang-orang yang dikasihinya. Jadi percayalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena dia yang tahu ya jalan ke sana. Dia pasti akan membawa kita. Dia jamin itu. Dan apabila aku telah pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian yang kedua, makna yang kedua. Apa makna yang kedua tadi? Makna yang kedua adalah hanya melalui Tuhan Yesus manusia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya, kita hafal itu pasti di dalam ayat yang ke-6. Tapi kalau saudara baca dari ayat 4 itu menarik. Ya, dan kita sudah tahu siapa yang bertanya ya. Pada waktu Yesus berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu ayat 4. Ayat 5-nya kan kita sudah tahu nih. Ya, seorang murid yang selalu logikanya ke depan, ya. Ditaruh di depan, belum ditundukkan di bawah kaki Tuhan. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya kan? Karena memang yang Yesus katakan itu kan hanya bisa dimengerti, bisa diterima oleh iman. Tidak bisa diterima oleh ini. Maka Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, jadi kalau membaca, jangan baca langsung ayat 6-nya. Ya, baca dari ayat 4, ayat 5. Supaya kita makin paham. Setelah itu Yesus menjawab Thomas, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percakapan ini memang ditulis oleh firman Tuhan. Sebenarnya kan banyak percakapan yang ditulis kan, banyak percakapan yang dilalui, yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tapi percakapan ini memang ditulis, ada maksudnya. Untuk menunjukkan kepada kita, kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa hanya melalui Yesus, manusia itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya melalui Yesus. Tidak oleh pemikiran manusia, bukan jalan ya, yang ditentukan oleh manusia. Bukan jalan yang diciptakan oleh manusia, bukan. Banyak jalan katanya menuju Roma. Tapi menuju surga, enggak. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tahu jalan ke situ. Ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ketiga atau yang terakhir, apa maknanya? Maknanya yang ketiga adalah Tuhan Yesus telah memberikan kuasa atau mandat untuk kita, gereja Tuhan, anak-anaknya,
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan yang besar, tapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang telah dilakukan oleh Yesus. Untuk apa? Dia memberikan kuasa untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kesombongan gereja, bukan untuk kemuliaan manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita membaca beberapa ayat. Kita langsung saja di ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Perhatikan kalimat berikutnya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa. Ya, ini orang ini yang saya saksikan tadi itu, dia itu stroke dan sudah tidak bisa ngomong tadinya. Awalnya tidak bisa ngomong. 2 bulan bisa ngomong. Ya. Jadi dia minta di HP itu di HP direkam nama istrinya, nama anaknya yang pertama, nama anaknya yang kedua. Direkam lalu dia dengarkan. Lalu dia coba ngomong sesuai dengan apa yang dia dengar. Jadi dokter itu bertanya terus sama dia, bagaimana kamu bisa? Bagaimana kamu bisa? Itu dokter di hadapan kita. Bagaimana kamu bisa? Bagaimana kamu bisa? Akhirnya dia lancar. Waktu ngomong sama saya itu sudah lancar banget. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Bisa. Kenapa? Karena Yesus menjamin. Dia sudah memberikan kuasa. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Kuncinya memang percaya. Orang yang di luar Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan yang lebih besar. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya di dalam Yesus, dia sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan Yesus katakan yang lebih besar, ya, yang lebih besar daripada itu. Daripada itu maksudnya daripada siapa? Daripada yang aku lakukan, daripada yang Yesus lakukan. Sebab Yesus, dia pergi kepada Bapa, lalu Yesus dikatakan kalau kita berdoa, kita minta dalam namanya, maka dia akan memberikannya kepada kita. Oh, luar biasa sekali ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Pergumulan kita apa? Ya, persoalan kita apa? Percayalah kepada Yesus. Bahwa makna dari kenaikan dia adalah dia memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan pekerjaan yang besar. Kalau kita bergumul untuk anak kita, percayalah kepada Tuhan. Kalau kita minta kepada Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita, supaya anak-anak kita juga diberkati oleh Tuhan. Kalau kita minta kepada Tuhan, maka berdasarkan makna kenaikan Tuhan Yesus ini juga, kalau misalnya kita punya persoalan dengan suami kah, dengan istri kah, kita disanggupkan, dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Kuncinya apa? Percaya. Kuncinya apa? Hidup di dalam dia. Ini 5 kali ini kata percaya ini diulang dalam teks ini. 5 kali. Artinya itulah kunci dari segalanya. Percaya kepada dia. Percaya kepada dia. Kalau kita ragu-ragu ya tidak mungkin. Ya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka dia pasti akan menjawab semua doa, semua harapan kita. Jadi kita merayakan peristiwa kenaikan Yesus karena peristiwa itu penuh makna. Amin. 3 tadi ya. Yang pertama, bahwa dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita.
Yang kedua, makna yang kedua, hanya di dalam Yesus, hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada Bapa. Dan ketiga, dengan kenaikan dia memakai gereja atau orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar supaya Bapa dipermuliakan. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Yesus, hidup di dalam Yesus, kita tidak dapat melakukan pekerjaan besar. Kenapa? Karena ada maksudnya. Pekerjaan besar itu dipercayakan kuasa untuk kita lakukan. Ada maksudnya supaya melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Maka itu pasti dia jamin, dia pasti akan memberikan. Hanya memang yang dia percayakan itu adalah orang yang percaya kepada dia. Kalau kita ragu-ragu, masih setengah-setengah ikut Tuhan, ya, masih separuh-separuh, Tuhan masih nomor berapa dalam hidup kita, ya pastilah itu semua tidak akan terjadi. Perbuatan-perbuatan yang besar, pekerjaan-pekerjaan besar sulit kita alami. Tapi kalau kita sungguh percaya, pasti dia akan mempercayai kuasanya itu akan nyata dalam hidup kita. Jadi hakikat dari makna kenaikan Tuhan Yesus adalah semata-mata untuk kepentingan kita. Itu tadi ya, nats pembimbing kita ya. Nats pembimbing kita dari Ibrani pasal yang ke-9. Ayat yang ke-24. Saya ulang sekali lagi. Ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Jadi di bait Allah, di kemah suci itu juga ada namanya ruang tempat kudus. Di bait Allah juga ada namanya ruang tempat kudus. Pada waktu Yesus disalib, ya, waktu dia menjelang mati atau dia pas waktu mau mati, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi dan kemudian apa? Bait suci terbelah dua sampai ke tempat kudus. Artinya apa? Di tempat kudus itulah dalam perjanjian lama selalu diadakan upacara pendamaian. Apabila ada dosa dari umat Tuhan, imam melaksanakan pendamaian di ruang kudus itu, berdoa memohon kepada Bapa untuk pengampunan orang yang berdosa ini. Nah, ketika Yesus mati, maka bait Allah itu terbelah dua sampai ruang Maha Kudus. Artinya apa? Artinya kematian Yesus itu menggenapi atau menyempurnakan korban pengampunan dosa yang biasa dilakukan oleh para imam. Disempurnakan di dalam kematian Tuhan Yesus. Maka kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi memberikan persembahan lalu kasih persembahan di bait Allah, tidak perlu. Karena apa? Dengan kematian Yesus berarti dosa kita sudah diampuni. Maka firman Tuhan ini bilang, sebab Kristus bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia, itu kemah suci, bait suci, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya tadi saya sudah jelaskan, yaitu kematian Yesus. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Jadi dia naik ke surga itu untuk kepentingan Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk kepentingan kita semua. Bahwa Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kan kepentingan kita. Mereka yang masuk ke surga adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang turun dari surga. Maka hanya Yesus yang dapat membawa setiap manusia berdosa untuk datang kepada Bapa. Berarti anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa, sebab mendapatkan kasih karunia di mana melalui Tuhan Yesus ia dapat berjumpa dengan Allah Bapa di surga. Waktu waktu Paulus dia melayani di Efesus. Di Efesus itu ada tertulis, kami menyembah Allah yang tidak kami kenal. Maka Paulus katakan, kalau kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, Paulus katakan, kami menyembah Allah yang kami kenal. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Karena siapa yang menyembah melalui Tuhan Yesus,
maka dia menyembah Allah yang luar biasa. Allah Bapa. Hanya dia yang tahu jalan ke surga. Karena hanya dia yang turun dari surga. Ya, kalau yang nggak turun dari surga, jangan dipercaya. Ya, dia pasti akan membawa kita ke terawas. Kan naik kan? Naiknya bukan ke surga, ke terawas. Jadi kalau kita mau ke surga, ya ikut Tuhan memang. Percaya Yesus. Karena dia yang turun dari surga, maka hanya dia yang tahu jalan ke situ. Maka kesimpulan kita, Bapak Ibu, jadi gereja itu telah diberikan mandat oleh Tuhan. Kita semua diberikan mandat oleh Tuhan. Gereja dalam pengertian bukan gedung. Gereja dalam pengertian umat Tuhan. Diberikan mandat, memberikan kuasa untuk memberitakan kerajaan Allah. Memberitakan damai sejahtera. Memberitakan kabar keselamatan, memberitakan pengharapan. Karena itu gereja harus tampil bersinar. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, melalui peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, firman Tuhan mau mengajak kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tampil bersinar, bercahaya, sebab kuasa Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita. Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan yang besar. Kemarin itu pada waktu mau berangkat ke sini, saya dari penginapan naik bajai dulu, cari makan. Lalu waktu saya turun, ternyata di di tempat saya turun itu biasanya taksi-taksi yang ilegal gitu ya, ke bandara itu biasanya parkir di situ. Nah, ada mobil yang bagus sekali, ya, bagus sekali. Mobil Innova yang baru itu bagus sekali. Langsung sopirnya itu dia lihat saya, "Pak, ke bandara?" "Iya," saya bilang, "tapi saya mau makan dulu," saya bilang gitu. Sudah ada juga satu ibu di situ, rupanya dia dari untuk dinas pemerintahan. "Iya Pak, saya buru-buru Pak," katanya, "mau cepat." "Lah, kalau berdua berapa?" Saya bilang, "Murah Pak, satu orang 80.000. Murah kan? Naik mobil bagus gitu, sampai ke bandara. "Oke, kalau gitu," saya bilang, "saya bungkus makanannya supaya nanti saya ada makanan. Kalau beli di bandara kan mahal kan." Wah, mahal banget di bandara itu. Jadi saya belinya di luar bandara. Nah, waktu jalan agak macet, ceritalah Bapak ini. Bapak ini rupanya orang kita, anak Tuhan yang luar biasa. Dan mobil itu ternyata pemberian anaknya yang kedua. Jadi dia punya 4 anak. Dia hanya sopir itu, tapi anaknya yang pertama itu lulus dari universitas di Indonesia, tapi yang kedua dia bilang itu anaknya yang laki yang pertama. Anaknya yang ada 4 anaknya, 3 anaknya itu perempuan dari nomor 2, 3, 4. Jadi anak yang pertama itu kuliahnya di Boston, anak yang kedua kuliahnya di Korea, anak yang ketiga mau berangkat ke Portugal untuk kuliah di sana. Bapak itu kerjanya cuma bawa mobil, antar penumpang ke bandara, dari bandara kembali ke Jakarta, begitu saja. Tapi dia punya anak luar biasa. Saya bilang, "Apa Pak rahasianya?" Berdoa. Berdoa. Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Dari logatnya saya tahu ini anak Tuhan, benar nih. Anak Tuhan luar biasa. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, berdasarkan tema kita, makna dari kenaikan ini, Tuhan memberikan kita kuasa. Amin. Dia memberikan kita kuasa untuk meminta kepada Dia, meminta kepada Tuhan. Apa pergumulan kita? Apa persoalan kita? Kita minta kepada Tuhan, Tuhan dengar, Dia jawab. Bahkan Dia jawab lebih daripada apa yang kita minta. Ya, itu yang saya boleh saksikan. Wah, itu hebat sekali. Jadi mau menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya bilang, wah ini bukan kebetulan. Saya mendengar kesaksian yang luar biasa. Ya. Dan kesimpulan kita yang terakhir adalah meyakini akan kebenaran
bahwa kalau Yesus menyediakan tempat kita di surga, berarti kita adalah warga kerajaan surga. Ya, saudara itu warga kerajaan surga. Amin. Ya, kan kita bangga kalau punya kewarganegaraan luar negeri, bangga juga. Tapi harusnya kita jauh lebih bangga. Kenapa? Karena kita yang percaya punya kewargaan kerajaan surga. Maka hiduplah sebagai warga kerajaan surga. Hiduplah sebagai warga kerajaan surga. Terapkan cara gaya hidup surgawi. Nggak usah kan kita pamer-pamer itu tas-tas branded. Nanti ketangkep. Rendah hati, mengasihi Tuhan, ada berkat bagikan. Iya kan? Sederhana kan? Kita nikmati bersama keluarga berkat Tuhan yang kita terima. Tapi ada berkat lebih, bagikan kepada orang yang butuhkan. Keluarga kita, kasih kepada orang tua kita, ya kan? Itu kan investasi. Kalau kita memberi kepada orang tua kita, kita terus membagi, mendukung orang tua kita yang sudah melahirkan dan mendidik kita, membesarkan kita. Maka ketika kita berbagi, memberi, memperhatikan mereka, itu adalah investasi bagi kita yang tidak akan pernah hilang. Ya, orang yang panjang umur adalah orang anak yang menghormati orang tuanya, ya kan? Maka berjuanglah kita supaya ada kesempatan, ada berkat untuk kita bisa mensupport orang tua kita. Tetaplah di dalam Yesus, tetaplah hidup dalam Yesus. Lakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berdoalah kepada Yesus, apa pergumulan kita? Berserulah kepada Yesus, apa pergumulan kita? Karena seruan kita pasti sampai kepada Bapa. Ayo kita rajin beribadah dalam Tuhan, agar kita bertumbuh di dalam Yesus, agar kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Makna kenaikan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kami boleh menikmatinya Tuhan, karena Engkau menyediakan bagi kami tempat di surga. Dan ada jalan yang pasti di dalam Tuhan untuk kami bisa dapat datang kepada Bapa. Dan Tuhan juga menyediakan bagi kami kuasa. Tuhan memberikan kami kuasa. Tuhan memberikan kami wewenang, mandat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup kami, dalam keluarga kami, secara khusus dalam pekerjaan Tuhan atau gereja kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Tuhan, biarlah kami tidak gelisah dalam hidup ini. Kami terus percaya kepada Tuhan. Kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, tapi kami dikuasai oleh keberanian dari Tuhan. Roh yang memberikan kami keberanian dan kekuatan. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan, saatnya bagi kita untuk memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang telah memberkati kami sampai dengan saat ini, terlebih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena ada janji dan yang telah Engkau berikan kepada kami, bahwa kami diberikan tempat oleh-Mu saat kami sesudah dalam kematian kami memiliki kehidupan yang kekal karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau mengerjakan segala sesuatu untuk kami Bapa.
dan Engkau melakukannya untuk kami Tuhan Yesus, dan kami berharga di mata-Mu sehingga Engkau telah memberkati kami dengan hal yang telah kami dengar lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Yafet yang telah memberikan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu semakin lagi dikuatkan dengan kemampuan iman dari Tuhan sehingga melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, dan saatnya kami mau memberikan kepadamu Tuhan persembahan kami. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan kami boleh ada. Mampukanlah kami Tuhan memberi yang terbaik bagimu, dan kiranya Engkau berkenan memberkati segala pekerjaan kami, usaha kami, dan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau bersyukur padamu lewat persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari vokal grup Doxaxo. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk vokal grup Doxaxo menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal, untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang hina, untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahmu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, percayalah tentu kau diterimanya.
adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah sebagai rajamu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah getar, mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah, berdoalah, menanti Tuhanmu. Baik lihat tanda waktunya, menanti pri teguh. Ketika nyata orang tahu, melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh. Berjaga-jagalah, hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegar, mempelai laki-laki datanglah. Maranatha, Yesus datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Maranatha, Yesus datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Maranatha. Puji nama Tuhan. Hendaklah kita jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berdiri kan kalau mendudukan. Mari kita berdiri. Bagi Yesus kuserahkan. Semuanya pun waktuku milik. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah.
Yesus, ku tinggalkan dosaku. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali kepada kehidupan dengan penuh sukacita karena kenaikannya ke surga demi kepentingan kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh kita mengucap syukur secara pribadi. Amin. Tuhan berkati. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia kita, mulai dari acara ulang tahun gereja, Natal, Tahun Baru, Jumat Agung, Paskah, dan ini adalah puncaknya. Mari kita sambut Ketua Panitia kita, Bapak Didik Muswanto. Masih sukacita ya? Harus sukacita karena acara kita masih panjang ini. Ya, Shalom. Puji nama Tuhan. Waktu yang sangat-sangat indah di tengah-tengah udara yang segar meskipun sedikit agak-agak panas. Ini mengandung vitamin D ya. Kita syukuri karena Tuhan kita begitu luar biasa. Dalam setiap kehidupan kita, lebih-lebih Jemaat GMI Philadelphia, Surabaya. Yang pertama saya ucapkan kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dan anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga acara demi acara yang kita langsungkan di gereja kita mulai awal hingga sampai saat ini di hari yang kenaikan ini merupakan istilahnya yang terakhir bagi Hunaru Pasken. Mungkin nanti ada Hunaru Pasken jilid yang kedua. Mungkin juga kita lihat kalau para elit-elit politik menjelang akhir-akhir jabatannya mungkin cari pendukung. Mungkin juga saya sekarang ini akan, mana pendukung saya ya? Puji nama Tuhan. Yang kedua juga mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Gembala yang senantiasa memberikan dorongan, memberikan arahan bagi kita selaku panitia, biar kita tetap semangat, tetap selalu melayani Tuhan apapun yang terjadi dalam setiap yang ada kepanitiaan ataupun di jemaat. Kita tetap semangat melayani Tuhan dengan sukacita. Di mana pada pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali di tengah-tengah ini semua dalam keadaan sehat.
Yang juga selanjutnya saya berterima kasih juga kepada jemaat semua, Bapak Ibu Majelis yang juga selalu mendukung dalam setiap acara-acara yang ada. Begitu juga donatur yang mendukung setiap acara yang melalui kolekan-kolekan dari Bapak Henry. Saya ucapkan terima kasih perwakilan dari Bang Henry yang ada saat ini, Bu Debbie. Juga saat ini juga yang kita pakai, juga berterima kasih terpal yang ada, yang kita tebarkan saat ini, yang kita jabarkan ini merupakan suatu donatur dari Bang Henry juga. Saya ucapkan terima kasih. Dan biarlah pada pagi hari ini kita akan masuk dalam acara-acara yang selanjutnya. Dan biarlah yang sudah firman Tuhan taburkan pada pagi hari ini, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak lain adalah memberikan tempat bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita sangat bersyukur sekali, dan biar kita senantiasa lebih lagi percaya dan lebih lagi taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas sambutan yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, luar biasa. 2 periode. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara kita selanjutnya adalah coffee dan tea time ya, break time. Di sebelah sana nanti mungkin si konsumsi akan dibantu dengan Bu Wiwin akan menunjukkan. Kita berjalan yang tertib untuk mengambil konsumsi di gazebo 127. Jadi silahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada si acara sebagai MC untuk acara Games dan Keakraban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tas. Ya, Bapak Ibu semuanya nanti sudah dibagi kelompoknya ya dari tadi malam. Nah, nanti mungkin ada yang belum masuk atau mungkin yang tidak bisa ikut, boleh konfirmasi segera supaya bisa dirubah ininya nama-nama kelompoknya. Yang tidak bisa ikut seperti oma opa, terus yang sakit itu aja, yang lainnya bisa ikut permainan. Ya, bisa dilihat di grupnya masing-masing sudah di-share baik di pelayan maupun di jemaat. Lalu peraturan yang kedua, nanti setiap kelompok harus ada yel-yelnya. Jadi sebelum masuk permainan itu menunjukkan yel-yel terlebih dahulu. Oke, setelah itu jangan lupa nanti nama kelompoknya bukan 1, 2, 3, tapi nanti setiap kelompok boleh menamakan namanya, terserah mau nama apa gitu ya. Oke, kalau sudah nanti setelah ini minum teh dan ini kembali lagi ke sini supaya bisa berbaris, dan nanti ditunjukkan pos-posnya di mana aja supaya tidak bingung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.